Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, guru penguji, uji kinerja UKM PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti sebagai guru biologi di SMA Swasta Widya Manggala, Jakarta, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Siah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi fungsi zat makanan serta menghitung BMI di kelas 11 IPA dengan metode problem based learning. Terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita memimpin doa dulu. Doa dipimpin oleh Michelle. Silakan Michelle. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita memulai doa. Doa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ellen. Semuanya berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, nanti ada Maisel, Hadir, Bu. Alia, Najwa, Radit, Iqbal, Benedikta, Ellen, Mauli, Azam, Agil, Mbak Alfa, Husnul, Amanda, Rahma, Haikal, Ilham. Berarti semuanya hadir ya hari ini ya. Nah, pasti kalian hari ini pada apakah sarapan pagi yang kalian santap atau makan? Siapa yang makan hari ini yang sarapan? Siapa yang masih ingat kandungan zatnya? Ya, Amanda. Saya makan bubur ayam. Di dalam bubur ayam ada nasi, ayam, dan kerupuk.
Ada nasi, ayam, dan kerupuk. Berarti semangkuk bubur ayam. Ada lagi yang sarapannya selain bubur ayam? Saya. Siapa, Haikal? Saya makan nasi goreng. Di dalam nasi gorengnya ada nasi, telur, sayur, dan kerupuk. Ada selain bubur ayam dan nasi goreng, ada yang makan lagi selain kandungan itu? Ada lagi? Nggak ada. Berarti rata-rata sarapan di Indonesia, anak-anak pelajar di Indonesia adalah nasi dan bubur ayam. Nah, mengapa ada seseorang yang sering makan tetapi badannya tetap kurus? Kenapa ya? Karena Ada siapa? Coba deh. saya Bu Radit. Karena penyerapan makanan di dalam tubuh dipengaruhi oleh kandungan makanannya. Karena penyerapan dalam tubuh. Ada lagi jawaban lainnya? Jawaban saya sama seperti lagi karena kandungannya dipengaruhi pokoknya oleh kandungan makanannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui fungsi dan zat makanan serta menghitung BMI dalam tubuh seseorang. Apa sih biasanya seorang cewek atau wanita ingin mengetahui BMI-nya? BMI itu apa sih? Untuk apa kita menghitung BMI kita? Mengetahui gizi, mengatur gizinya. Terus biasanya wanita itu pengen kurus, berarti dia ingin memiliki berat badan yang ideal. Siapa yang pengen memiliki berat badan ideal? Makanya sekarang di biologi kita menghitung BMI-nya. Nanti kita lanjutkan. Indikator pencapaiannya adalah menelaah zat makanan yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Seperti tadi nasi goreng, nanti kita teliti ada apa aja dalamannya kan, bahan makanannya. Terus tadi semangkuk bubur ayam, ada apa aja. Terus mengaitkan fungsi dan zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Menganalisis bahan makanan sebagai sumber zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh. Menguraikan efek kekurangan dan kelebihan zat makanan di dalam tubuh. Menelaah manajemen gizi agar terhindar dari obesitas. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah dengan metode problem based learning, yaitu nanti Ibu akan memberikan suatu wacana atau kasus, nanti kalian akan mengamati, kemudian mencari studi literatur dari internet, dari buku, kemudian kalian presentasikan hasilnya ke depan. Berkelompok terdapat 3 kelompok. Membagi kelompok. Kelompok 1 udah ya? Kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebelumnya kalian amati dulu video ini. Ampun. Maklum, bocah bernama lengkap Aisyah Amanda Putri Adelia ini memiliki berat badan 45 kg. Berat badan di atas rata-rata anak seusianya. Kalau menurut saya mungkin faktor susu juga bisa jadi, karena kebetulan susunya dia waktu saya konfirmasi dengan dokter anaknya memang sedikit mengandung banyak gula gitu. Memang Eca kan dokter anak, maksudnya dokter anak biasa aja waktu kalau lagi sakit kan dia sudah dijudge kalau dia obesitas. Kemudian dokter anak itu menyarankan kalau untuk ganti susunya. Setelah saya kasih tahu susu dia dikonsumsi sehari-hari susu apa. Ya, obesitas atau kegemukan pada anak kini sudah waktunya untuk diwaspadai. Apalagi prevalensi balita obesitas di Jawa Timur cukup tinggi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2015, prevalensi balita obesitas di Jawa Timur mencapai 17,1%. Sementara di kota Surabaya, dari hampir 170.000 balita, prevalensi obesitasnya mencapai 7,09%. Meski angka tersebut masih di bawah standar prevalensi obesitas, yakni sebesar 10%, namun kegemukan pada anak sudah jadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada program pendampingan dari AKSI, jadi tim gizi puskesmas dan Dinas Kesehatan itu juga bekerja sama dengan akademi gizi untuk mendampingi status gizi di
Kota Surabaya. Obesitas atau kegemukan pada anak banyak disebabkan oleh kesalahan pola makan anak sejak usia balita. Ya, bisa jadi pemberian makannya sejak kedua tahun pertama tidak sesuai dengan golden standard tadi, yang artinya mungkin pemberiannya banyak menggunakan susu formula, ya. Kemudian juga pemberian makannya yang disebut 6 bulan kemudian yang disebut dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Mungkin juga pemberiannya kurang sesuai, di mana seringkali kita lihat barangkali ibu-ibu lebih menyukai hal-hal yang instan, ya, yang praktis gitu, di mana itu biasanya kecenderungannya lebih banyak karbohidrat dan lemaknya. Selain pola makan, obesitas atau kegemukan pada anak ternyata juga bisa dipicu cara pandang bahwa anak gemuk itu lucu. Makanya itu kita harus mengubah persepsi kita terhadap anak kecil gemuk itu lucu. Sejauh apa sih gemuk itu lucu? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat aja perbandingannya, kalau sama anak-anak seusianya dia lebih besar atau pertumbuhan lebih besar, nah itu orang tua harus aware. Apakah anak saya ini besar dalam artian masih normal, sehat atau enggak? Mencegah terjadinya obesitas dan kegemukan pada anak, orang tua harus bisa menyeimbangkan antara pola makan dan aktivitas anak. Konsumsi bisa kita atur dengan kita mengetahui bahwa kita harus makan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan B basal tadi, kebutuhan dasar manusia, ya, untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas dasar, berkedip, jantung berdegup, kemudian plus A. Nah, itulah aktivitas, dan baru kemudian depo. Jadi bagaimana kita mengatur depo, tentu kita juga akan atur aktivitasnya. Anak adalah aset, sudah waktunya untuk menjaga mereka dari berbagai masalah tumbuh kembangnya. Salah satunya mencegah anak alami obesitas atau kegemukan. Lita Liana, Adis. Nah, kalian udah nonton videonya kan? Ada yang mau memberi tanggapan? Silakan tunjuk tangannya yang mau memberi tanggapan tentang video ini. Dari kelompok 1, silakan. Bu, tadi di dalam Bisa berdiri biar beri tanggapan. Tadi kan di dalam video terdapat seorang anak yang obesitas karena susu formula, yang dimana susu formula tersebut banyak mengandung glukosa. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada lagi kelompok 2 atau kelompok 3 yang beri tanggapan? Nah, obesitas pada anak disebabkan oleh pola makanan sebelum umur 2 tahun yang tidak memperhatikan zat makanannya. Zat makanannya. Ada lagi kelompok 3 yang ingin memberi tanggapan? Obesitas dapat menyebabkan perkembangan anak mengalami perbedaan dengan anak-anak seusianya. Ya. Jadi video ini tadi tentang apa? Kita simpulkan bareng-bareng. Video tentang obesitas pada anak-anak. Ibu akan memberikan lembar kerja kalian LKPD. Kalian cermati, nanti Ibu bagi tugasnya. Sebelum LKPD kalian belajar di sini studi kasus terhadap siswa tentang materi zat makanan, yaitu zat makanan apa yang terkandung dalam semangkuk bubur ayam. Itu ada di wacana berapa itu di LKPD? Di wacana berapa itu di LKPD? Di wacana berapa semangkuk bubur ayam? Wacana 1, 2, atau 3? Wacana berapa ya? Satu. Wacana 1. Terus yang kedua, zat makanan apa yang dibutuhkan dalam tubuh? Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang mengalami obesitas atau apa tadi nama lainnya? Kegemukan. Terus yang keempat apa itu? Hitunglah BMI atau yang tadi kita bilang berat badan ideal.
hari. Kelompok 2 yang mana? Saya tentang apa dia wacananya? Orang yang kekurangan zat makanan atau orang yang gizi buruk ya gambarnya ya. Kelihatan nggak gambarnya? Ini yang terlihat tulang-tulang doang. Oh iya. Kelompok 3 tentang apa? Kelebihan berat badan dan Kelebihan berat badan. Wacananya sama ya. Nih yang ini kelompok berapa? Ini orang yang gendut. 3. Ya, lo obesitas apa kekurangan zat gizi? Obesitas. Ini kelompok 3 didiskusikan ya. Ini buat siapa nih, kelompok mana? 2. Nah, kali ini bubur ayam kelompok 1. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh. Nanti kalau udah selesai diskusi kalian presentasikan ke depan kelompoknya. Silakan. Ibu berat badan dia. Iya, kelompok 1 yang lain didiskusikan. Saya mau tanyakan, kelompok saya ingin mempresentasikan mengenai wacana dalam kandungan zat makanan yang ada di semangkuk bubur ayam. Tapi kelompok saya masih bingung apakah di dalam semangkuk bubur ayam itu ada mineral atau enggak. Oke, di semangkuk bubur ayam ada mineralnya nggak kira-kira ini? Dari pertanyaan kelompok 1 ada yang ingin membantu menjawabnya kan? Sebelum ibu menjawab, di dalam bubur ayam itu ada kandungan mineralnya nggak kira-kira? Ada. Dari apanya? Dari kuah bubur ayamnya ya, Michel. Nah, lebih tepatnya. Kan kelompok kita wacananya tentang obesitas. Terus cara menghitung BMI ini gimana tanpa Meteran. Berarti kalian mengukur tinggi badan kalian yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menghitung berat badan. Baik, coba silakan dipraktekkan. Ayo dipraktekkan. Silakan. Ayo siapa yang mau dihitung yang cowok yang cewek silakan. Ayo. Nakal dulu di tembok. Ayo, udah nggak apa-apa itu. Nih cara menghitung yang tadi cewek pengen menghitung berat badan ideal ya. Berapa sih? 150. Taruh di atas ya. Pegangin. Ayo dibantuin. Ini cewek. Yang aja dulu bawa. Langsung aja. Ayo AJM kawan kelas. Terus tinggi berat badannya juga Badannya 40. Nanya. Ya, nanti tinggal dikasih perbusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kandungan zat makanan dalam semangkuk bubur ayam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle. Nama saya Lela Herani. Nama saya Nadia. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya Jadi pada hari ini kelompok kami telah berdiskusi mengenai kandungan zat makanan yang ada di dalam semangkuk bubur ayam. Setelah berdiskusi, kami telah menganalisis kandungan apa saja sih yang terdapat di dalam semangkuk bubur ayam. Jadi yang terdapat di dalam bubur ayam itu pas sarapan pagi kan kita makan nasi. Dan di dalam nasi ini kita ada zat makanan yang namanya karbohidrat. Di dalam nasi kita jadi hitungnya per gram. Di dalam 100 gram nasi itu terdapat 175 kalori. Sedangkan pada saat makan siang kita menunya makan mie. Jadi di dalam ini juga mengandung karbohidrat karena di dalam proses pembuatan mie itu dia pakai tepung dan tepung ini mengandung karbohidrat. Pada tepung mengandung di dalam 200 gram tepung terdapat 175 kalori. Pada makan malam kita makan roti. Di dalam roti ini terdapat karbohidrat juga
juga sama seperti ini, roti juga mengandung juga memakai tepung, atau biasanya juga di dalam roti kita juga pakai gandum. Di dalam 80 gram roti biasanya ada 175 kalori. Oke, untuk hari kedua menu sarapan pagi itu ada roti yang memiliki zat makanan karbohidrat berat 80 gram dan energi per kalorinya 175. Dan untuk makanan siang yaitu es krim. Es krim mengandung zat makanan karbohidrat beratnya 17 gram dan energi per kalorinya 145. Dan untuk makan malamnya ada buah apel yang mengandung zat makanan karbohidrat juga yang beratnya 10 gram dan energi per kalorinya 40. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Michelle dengan Alia, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian bubur ayam dan beserta kandungan. Bubur ayam adalah salah satu jenis makanan dari Indonesia. Bubur nasi adalah beras yang dimasak dengan air yang banyak sehingga memiliki tekstur yang lembut dan berair. Bubur biasanya disajikan dalam suhu panas atau hangat. Bubur ayam disajikan dengan irisan daging ayam dengan beberapa bumbu seperti kecap asin dan kecap manis, merica, garam, dan kacang-kacangan. Dikasih seledri dan diberi kaldu ayam. Bubur dilengkapi dengan taburan daun bawang cincang, bawang goreng, seledri, ataupun tokcai atau sayur asin. Kacang tanah goreng, cakwe, dan kerupuk. Bubur ayam cocok bagi mereka yang kurang menyukai masakan Indonesia yang pedas. Karena bubur ayam umumnya tidak pedas, sambal atau saus cabai disajikan secara terpisah. Bubur ayam kerap menjadi pilihan makanan untuk sarapan, tetapi bubur ayam sebenarnya dapat dimakan kapan saja. Selain sarapan, bubur ayam kerap menjadi pilihan hidangan hangat di tengah malam karena teksturnya yang lembut, disajikan hangat-hangat serta memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Bubur ayam kerap dijadikan makanan bayi, anak-anak, atau orang sakit yang tengah dirawat untuk pemulihan. Jelasin ya kandungan bubur ayam. Itu bubur ayam. Di dalam kandungan bubur ayam ada satu mangkuk bubur ayam ada itu bubur, ada protein, karbohidrat, vitamin, dan air. Adapun kandungan-kandungan lain yang di dalam satu mangkuk bubur ayam ada fungsinya juga. Jadi di dalam bubur ayam itu kan kita biasanya pakai bubur putih. Bubur putih ini fungsinya sumber energi yang total kalorinya 36,12. Adapun anti ampola yang fungsinya sebagai pembangun sel-sel yang rusak. Total kalori yang ada di dalam anti ampola yaitu 27,56. Dan terakhir, buah bubur fungsinya membangun menyerap vitamin. Total kalorinya ada 12,39. Cukup sekian saja dari kelompok kami. Apakah ada yang masih belum dipahami dan ingin bertanya? Saya dari kelompok 2, Mulai Tasya ingin bertanya, apakah di dalam semangkuk bubur ayam terkandung protein? Izinkan saya menjawab. Jadi di dalam kandungan bubur ayam terdapat protein. Protein di dalam bubur ayam ini ada protein hewani, yaitu ada di ayam sama di telurnya. Ya, udah dipahami kan sih? Oh iya, sangat paham. Terima kasih Sil. Saya rasa cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause ya buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang kekurangan zat gizi. Perkenalkan, nama saya Benita. Azam, nama saya Radit. Nama saya Ellen.
Nama saya Malika Syah. Ini adalah gambar seorang anak yang mengalami kekurangan zat gizi dari sejak kecil. Teman-teman, di sini kita mendiskusikan tentang seorang anak yang mengalami kekurangan gizi, di mana gizi buruk ini adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi, tidak tersedianya suatu bahan makanan, dan masalah pencernaan dan penyerapan nutrisinya. Biasanya penyebab terjadi kekurangan gizi ini karena tidak tersedianya bahan makanan dan masalah pencernaan dan penyerapan sebuah nutrisi pada tubuh. Ada yang ingin bertanya? Saya Amanda, saya ingin bertanya dari kelompok kalian, apakah penyebab utama seseorang mengalami kekurangan zat makanan? Oke, dari jawaban Anda, saya akan menjawab. Dari kelompok kami pernah melihat seseorang yang mengalami kekurangan zat makanan yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, tidak sesuai dengan sebuah aktivitasnya, tidak tersedia bahan makanan, masalah penyerapan nutrisi terjadi di dalam tubuh. Terima kasih banyak. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diberikan tepuk tangan. Tadi udah dua kelompok. Nah, anak-anak tadi sudah dua kelompok kita melakukan mendengarkan presentasi teman-temannya, yaitu tentang semangkuk bubur ayam dan anak yang kekurangan gizi. Sekarang kelompok terakhir yaitu tentang obesitas. Silakan kelompok 3 maju tentang obesitas. Ayo dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 3 Ingin mempresentasikan tentang obesitas atau kelebihan berat badan. Perkenalkan, nama saya Haikal. Nama saya Hayat. Nama saya Amanda. Nama saya Krisnul. Dilanjut kelompok 3. Dari gambar ini saya akan menjelaskan tentang anak yang terkena obesitas. Anak ini terkena obesitas karena kelebihan berat badan mengganggu pencernaan. Obesitas menyebabkan berbagai penyakit, efek sering makan cepat saji. Dari gambar ini kelebihan gizi di atas kita dapat menarik dugaan sementara atau hipotesisnya gitu. Obesitas menyebabkan berbagai penyakit membahayakan seperti jantung, darah tinggi, dan stroke. Cara menghindarkan penyakit obesitas: menjaga pola makan sehat dengan menu seimbang, rajin berolahraga, minum air putih minimal sehari 2 liter. Cara menghitung BMR dan BMI. Pertama, Haikal tinggi badannya 150, berat badannya 65, BMI-nya 28,9, keterangannya gemuk. Husnul tinggi badannya 155, berat badannya 58, BMI-nya 24,1, normal. Hayat tinggi badannya 158, berat badannya 60, BMI-nya 24, keterangannya normal. Raihan tinggi badannya 160, berat badannya 52, BMI-nya 20,3, keterangannya normal. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya Alia dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi waktu itu kan saya pernah melihat ada seseorang yang mengalami obesitas. Jadi untuk pertanyaannya, apakah obesitas itu bahaya dalam tubuh manusia?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Obesitas dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, stroke, dan darah tinggi. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Iya, silakan. Seperti ini. Ya, disimak lagi kelompok 3. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Saya Ellen dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara menghitung berat badan ideal seseorang? Nah, tadi kalian udah menyebutkan kan, gimana misalnya si Azam berapa beratnya, tingginya, gimana sih cara ngitungnya? Temennya tuh nggak tahu, jadi gimana cara ngitungnya coba? Dengan rumus apa? Disebutkan aja dengan rumus apa cara ngitungnya? BMI sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan per meter. Gimana cara ngitungnya jadinya? Udah paham ya kelompok itu? Berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada presentasi yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Ayo, siapa yang ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Jadi, kalau saya mengatakan ingin menjawab kesimpulannya. Jadi kesimpulannya banyak macam-macam zat makanan yang terkandung dalam seluruh bubur ayam. Ada kandungan karbohidrat dari nasi, kandungan protein hewani dari ayam dan telur, kandungan lemak dari kuah bubur ayam. Ada lagi kesimpulan yang lain? Kesimpulannya adalah obesitas dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, maka kita wajib menjaga pola makan yang seimbang agar mendapatkan berat badan yang ideal. Nih kesimpulannya ya. Kita akan nonton video aja ya kesimpulannya ya. Ini diambil apa? Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat semuanya ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu bab 3 tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada pertemuan hari ini kita pertama akan mengawali materi untuk mempelajari tentang zat makanan yang dibutuhkan dalam sistem pencernaan tubuh kita. Zat makanan yang pertama adalah karbohidrat sebagai sumber energi. Sumber karbohidrat itu makanan pokok ya, makanan utama. Yang pertama adalah beras, ya, kemudian ada contoh jagung, roti, ubi, ya, singkong, dan jenis gandum. Itu adalah sumber karbohidrat yang kita perlukan dalam tubuh kita sebagai sumber energi. Berikutnya adalah makanan yang mengandung protein. Protein dikenal sebagai zat pembangun tubuh. Di sini macamnya ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berarti protein yang sumbernya dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, susu, dan keju. Itu namanya protein hewani. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang sumbernya dari tumbuhan. Contohnya jenis kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ya, tahu, tempe yang sering kalian makan. Itu adalah sumber protein nabati. Jika kekurangan protein, maka akan menderita kelainan yang namanya kwashiorkor. Diderita pada anak-anak, biasanya pada usia 6 sampai 36 bulan. Jadi sekitar 3 tahunan. Dilihat itu tandanya pada gambar, ya, biasanya mengalami gizi buruk
atau kwashiorkor. Mengalami gizi Selanjutnya adalah zat makanan yang mengandung lemak. Lemak dikenal sebagai sumber energi. Di sini sama dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berarti ya sama, lemak yang berasal. Adakah yang ingin memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Kita jadi mengetahui macam-macam kandungan zat makanan di dalam porsi makanan. Dalam porsi makan. Ada lagi yang ingin memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Saya ingin menambahkan tambahan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita jadi lebih tahu juga mengenai beberapa anak-anak yang sudah mengalami obesitas dapat di pulau mana saja. Kita juga jadi tahu anak-anak yang memiliki gizi buruk. Nah, kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan latihan soal. Silakan kalian buka handphone kalian, Google Chrome-nya. Dibuka aja sambil dibuka. Terus kita mengadakan proses atau evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Ya, cerita di sini Bu, saya udah Bu. Sudah, ini cukup banget. 90. Siapa atas nama siapa? Atas nama Radit. Radit 90. Ada lagi yang udah selesai? Ya. 100 berarti? Ibu saya juga 100. Saya juga Bu. Saya juga Bu. Udah ya, taruh dulu handphonenya, kita udah saya dulu, Prof. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ibu mohon maaf untuk pembelajaran minggu depan. Kalau sekarang tentang fungsi zat makanan, besok adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Kalian baca buku kalian, biar minggu depan kita lebih siap lagi untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.